Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Kaifa haluk fi hadha subah. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang yang bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Apakah kalian sudah download bukunya? Kalau sudah download buku IPA elektroniknya, buka bab 1. Bab 1 halaman 3. Bab 1 sistem reproduksi pada manusia. Halaman 3 tentang pembelahan sel. Apa kalian pernah mendengar kata sel? Apa itu sel? Sel adalah sistem terkecil pada tubuh manusia, tubuh makhluk hidup. Organ terkecil pada makhluk hidup itu adalah sel. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kesempatan untuk lahir di dunia ini dan dapat melihat keindahan berbagai ciptaannya. Pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Selanjutnya sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus, sehingga pada saat dewasa manusia memiliki sekitar 200 triliun sel. Jadi pada awalnya manusia selain Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Nabi Adam dan Siti Hawa beda lagi. Jadi keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa itu berasal dari satu sel. Selanjutnya sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus, sehingga pada saat dewasa manusia memiliki sekitar 200 triliun sel. Oh, banyak sekali ya. Banyak sekali sel-sel yang kita miliki, sampai 200 triliun. Wah, kalau diuangkan, uang 200 triliun itu kira-kira bisa beli apa itu? Sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan bergabung menjadi suatu kesatuan untuk membentuk suatu jaringan. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Jadi, ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Alasan yang pertama adalah pertumbuhan, alasan kedua perbaikan, dan alasan yang ketiga adalah reproduksi. Berikut ini akan Ustadz jelaskan masing-masing alasan pentingnya mengalami pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi pada sel tersebut. Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Jadi yang pertumbuhan ya. Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Terkhusus manusia ya, kita dari mulai bayi menjadi balita, menjadi remaja, dewasa, itu sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Bayi ukurannya seberapa sih? Kurang lebih, kalau yang baru lahir 2 kiloan,
dewasa ada yang 40 kilo, 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo. Nah, itu karena mengalami pertumbuhan. Alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Perbaikan jaringan yang rusak apabila pada tubuh kita mengalami kerusakan. Contohnya itu ketika kita jatuh beset, borokan, itu lama-kelamaan akan menutup sendiri lukanya. Kalau lukanya tidak besar ya, itu akan menutup sendiri lukanya, itu karena proses perbaikan sel. Nah, jadi untuk perbaikan tersebut, sel-sel itu mengalami proses pembelahan. Dan yang terakhir, alasan terakhir adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah salah satu ciri makhluk hidup. Tahapan pembelahan sel. Pembelahan sel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mitosis dan yang kedua adalah meiosis. Jadi tahapan pembelahan sel itu ada dua tahapan. Yang pertama adalah mitosis dan yang kedua adalah meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Jadi pada pembelahan mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Lanjut, yang kedua adalah sel meiosis. Sel meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Jadi sel gamet ini adalah nama lain dari sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Nah, ini kan untuk kalau perkawinan itu pasti ada, untuk yang terutama manusia ya, itu pasti ada dibutuhkan laki-laki dan perempuan. Nggak bisa manusia itu beranak tanpa laki-laki dan perempuan, kecuali yang dikecualikan Allah seperti Siti Maryam. Jadi manusia pada umumnya itu untuk berkembang biak itu membutuhkan laki-laki dan perempuan. Nah, ini jadi untuk pembelahan meiosis itu hanya terjadi pada organ kelamin. Fungsinya menghasilkan sel gamet, sel telur atau sel telur dan sel sperma. Jadi melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk, setengah dari bapaknya, setengah dari ibunya. Jadi tidak ada yang 100% nanti anaknya mirip bapaknya atau 100% mirip ibunya. Jadi pasti setengah, ada yang setengah-setengahnya. Lanjut, yang ini adalah penjelasan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid.
Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau sebutannya 2N. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Nah, ini adalah gambar dari fase-fase pembelahan mitosis dan ciri setiap fase pembelahan mitosis. Pada bagian profase, itu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Yang keduanya, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Jadi ini adalah gambarnya. Bagian gelondong pembelahan terbentuk. Dan yang keduanya, kromosom terdiri atas 2 kromatid saudara. Lanjut yang fase kedua adalah metafase. Pada metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Ini ada gambarnya. Gelondong pembelahan, bagian sentrosom, pusatnya, bagian kromosom, dan bagian bidang pembelahan. Pada fase yang ketiga, itu kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Ini kromosom anakan dan yang induknya saling menjauh dan menuju kutub yang berlawanan. Dan pada tahap akhir atau telofase, membran inti mulai kembali bergabung. Kromosom mulai merenggang. Nah, pada ini di sini membran intinya mulai bergabung. Kromosom inti mulai merenggang. Kromosomnya. Itu adalah fase-fase pada pembelahan mitosis. Selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis, pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid.
Pembelahan meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu fase meiosis pertama dan fase meiosis kedua. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Jadi secara garis besarnya itu mirip dengan fase pembelahan meiosis. Ini adalah gambar dari fase pembelahan meiosis. Pada profase pertama, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen-fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadilah pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Pada metafase pertama, itu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Pada anafase pertama, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Pada telofase yang pertama, kromosom homolog memisah dan berpindah ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Selanjutnya itu akan memulai pada profase kedua. Pada profase kedua, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Pada metafase kedua, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Pada anafase kedua, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Pada telofase kedua, nukleus terbentuk, kromosom terurai, membentuk kromatin, dan sitokinesis pun terjadi. Itu kalian bisa lihat ke halaman 6 pada buku e-booknya ya, halaman 6. Selanjutnya pada organ reproduksi pria. Organ reproduksi pada pria. Semua organisme memiliki rentang hidup yang terbatas. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kelangsungan hidup, diperlukan generasi penerus. Proses biologis ketika organisme menghasilkan individu baru dari jenis mereka sendiri disebut dengan reproduksi. Jadi, proses biologis ketika organisme menghasilkan individu baru dari jenis mereka sendiri disebut dengan reproduksi. Tiap jenis organisme memiliki sistem reproduksi yang berbeda-beda. Ada yang eksternal, ada yang internal. Ada yang dengan pasangan, ada yang tanpa pasangan. Kalau yang tanpa pasangan seperti amuba, dia bisa membelah. Itu contohnya yang tanpa pasangan. Kalau yang dengan pasangan tapi eksternal, contohnya adalah ikan. Enggak semua ikan sih, ikan emas kalau nggak salah, itu ikan emas dia eksternal. Jadi yang betina mengeluarkan sel telurnya di air
Nah, yang jantannya akan mengeluarkan sel spermanya di air juga. Nanti dia akan mengalami pembuahan eksternal. Pada materi kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, khususnya tentang reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum dan membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan, jadi fertilisasi itu nama lain dari pembuahan, adalah terbentuknya zigot. Zigot kemudian mengalami perkembangan embrio hingga dilahirkan menjadi anak. Sebagian dari mamalia termasuk manusia itu bereproduksi secara seksual. Laki-laki akan menghasilkan sperma, sementara perempuan akan menghasilkan ovum. Sistem reproduksi pria itu yang pertama adalah organ pertamanya adalah penis. Nah, ini adalah gambar penis. Penis adalah organ pada pria untuk melakukan hubungan seksual dan memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah akar yang melekat pada dinding perut. Area ini. Yang kedua adalah bagian badan atau batang. Ini. Dan yang tiga adalah bagian glans, yang merupakan ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Ini glans. Glans atau disebut juga dengan kepala penis, ditutup dengan lapisan kulit longgar yang disebut dengan kulup. Nah, kalau kita disunat ini kulupnya dibuang. Ujung dari saluran uretra, saluran yang mengangkut semen dan urin, bukan semen buat bikin bangunan ya, bikin rumah, bukan. Semen itu ya sperma. Berada pada ujung glans. Pada penis juga terdapat sejumlah ujung saraf yang sensitif. Bagian badan penis berbentuk silinder dan terdiri dari 3 bilik. Ini badan penisnya terdiri dari 3 bilik. Bilik-bilik ini terdiri dari jaringan khusus seperti spons yang bernama jaringan erektil. Nah, ini jadi kalian bisa ereksi, yang tadinya lemah jadi kuat, yang tadinya kecil menjadi besar. Ini pada bagian erektil. Jaringan ini berisi ribuan ruang besar dan dapat diisi dengan darah ketika laki-laki tersebut terangsang secara seksual. Nah, kalau kita melihat lawan jenis, itu pasti akan mengalami ereksi karena darah mengalir ke dalam ruang yang ada di bagian batang penis tersebut atau badan penis tersebut. Apabila penis terisi dengan darah, ia menjadi kaku dan tegak yang memungkinkan untuk penetrasi selama hubungan seksual. Kulit penis longgar dan elastis yang memungkinkan perubahan ukuran penis saat ereksi. Itu jadi ini bukan materi yang porno ya, tapi memang kita juga harus tahu bagaimana organ-organ yang ada dalam tubuh kita ini. Semen atau yang ya itu bahan dari sperma. Semennya bukan semen 3 roda ya. Bukan semen Indosemen. Bukan semen yang buat bikin bangunan. Tapi itu semen yang mengandung sperma. Dikeluarkan atau ejakulasi melalui ujung penis ketika laki-laki tersebut mencapai klimaks secara seksual.
Ketika penis ereksi, aliran urin diblokir dari saluran uretra, sehingga hanya semen yang keluar pada saat orgasme atau ejakulasi. Jadi pada saat ejakulasi, saluran uretra itu diblokir dari aliran, nah ini saluran uretranya. Jadi urin tidak bisa keluar. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah kulit yang berbentuk kantong-kantong longgar yang menggantung di belakang penis dan berisi buah zakar atau disebut dengan testis, serta banyak saraf dan pembuluh darah. Skrotum berfungsi untuk melindungi dan pengatur suhu testis. Untuk perkembangan sperma secara normal, testis harus berada pada suhu sedikit lebih rendah dari suhu tubuh. Dengan otot khusus pada dinding skrotum yang dapat berkontraksi dan relaksasi. Saat berkontraksi, skrotum dapat mendekatkan testis ke tubuh sehingga menjadi hangat, dan sebaliknya. Pada saat relaksasi, testis akan menjauh dari tubuh untuk menurunkan suhunya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar Allah ya, telah mengatur segala sesuatunya itu sangat rumit, sangat presisi. Jadi Allah sudah mengatur semua organ-organ tubuh kita. Kalau ingin hangat area skrotumnya itu kontraksi. Kalau relaksasi itu menurunkan suhunya. Ini bagian skrotum dari sini sampai ke sini. Nah, ini bagian testisnya, tempat pembuatan sperma. Yang ketiga adalah testis. Testis adalah organ berbentuk oval dan berukuran sebesar buah zaitun yang terletak pada skrotum. Kebanyakan pria memiliki 2 testis. Testis bertanggung jawab dalam pembuatan hormon testosteron, hormon seks pria yang utama, dan untuk menghasilkan sperma. Dalam testis terdapat gulungan saluran yang disebut dengan tubulus seminiferus. Tubulus ini memproduksi sel-sel sperma melalui proses spermatogenesis. Jadi di dalam testis ini terdapat gulungan saluran yang disebut dengan tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini itu fungsinya adalah memproduksi sel-sel sperma melalui proses spermatogenesis. Selanjutnya organ yang ketiga adalah epididymis. Jadi epididymis ini terdapat di area ini. Epididymis merupakan saluran panjang dan bergulung dan melekat pada bagian belakang testis. Epididymis berfungsi dalam pengangkutan dan penyimpanan sel sperma yang diproduksi oleh testis. Kemudian, epididymis juga bertugas untuk maturasi atau pendewasaan sel sperma. Karena sel sperma yang belum dewasa tidak dapat melakukan fertilisasi atau pembuahan. Saat terjadi rangsangan seksual, terjadi kontraksi pada epididymis yang membawa sel sperma ke vas deferens. Jadi pada saat terjadinya rangsangan seksual, terjadi kontraksi pada epididymis yang membawa sel sperma ke vas deferens.
Selanjutnya vas deferens. Vas deferens adalah saluran berotot yang menghubungkan antara epididymis dengan vesicula seminalis yang terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens mengangkut sperma matang ke uretra untuk persiapan ejakulasi. Jadi fungsi dari vas deferens adalah mengangkut sperma yang matang ke uretra. Seperti itu fungsinya. Selanjutnya saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi itu saluran pendek penghubung antara vesicula seminalis dan uretra. Dan yang keduanya mengeluarkan sperma dari uretra ke uretra. Saluran ejakulasi dibentuk dari gabungan antara vas deferens dan vesicula seminalis. Saluran ini berakhir di uretra. Selanjutnya uretra. Uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Pada laki-laki, ia mempunyai fungsi tambahan untuk mengeluarkan atau ejakulasi semen ketika pria mencapai orgasme. Ketika penis ereksi, aliran urin diblokir dari saluran uretra sehingga hanya semen yang keluar pada saat orgasme atau ejakulasi. Adalah uretra. Selanjutnya vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kantong yang menempel pada kandung kemih. Vesicula seminalis menghasilkan cairan kaya akan gula atau fruktosa yang berfungsi untuk memberi makan sperma dan membantu dalam mobilitas sperma. Maksudnya itu kemampuan untuk bergerak. Cairan dari vesicula seminalis memberikan kontribusi terbanyak dalam menambah volume semen pada pria. Nah, ini vesicula seminalis adanya di sebelah ini. Lanjut, kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar berbentuk seperti kacang walnut yang terletak di bawah kandung kemih dan dekat dengan rektum. Kelenjar prostat memberikan kontribusi cairan tambahan untuk ejakulasi. Cairan prostat juga membantu memelihara sperma. Jadi fungsinya itu memberikan cairan tambahan untuk ejakulasi dan membantu memelihara sperma. Itu adalah fungsi dari kelenjar prostat. Adanya sebelah sini. Selanjutnya kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper adanya di sebelah sini. Kelenjar Cowper disebut juga dengan kelenjar bulboretral. Adalah kelenjar berbentuk seperti kacang pea dan terletak tepat di bawah kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang licin dan bening dan bermuara pada uretra. Cairan ini berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralisir keasaman yang terjadi akibat sisa-sisa urin dalam saluran uretra. Nah, ini adalah keseluruhan gambar dari organ reproduksi pada pria. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan bersifatnya basah.
Fungsinya itu untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Nah, itu adalah organ reproduksi pada pria yang fungsi utamanya itu menghasilkan dan mengeluarkan sperma untuk proses perkembangbiakan yang menghasilkan keturunan. Ini adalah struktur sperma. Sperma disebut juga dengan spermatozoa, adalah sel gamet dari laki-laki. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan dari mulai kepala sampai dengan bagian ujung itu sekitar 50 sampai 60 mikrometer. Kecil berarti ya. Itu lebih kecil daripada milimeter, berarti harus memakai mikroskop. Di mana terdiri dari 4 bagian. Bagian kepala, bagian tengah, bagian ekor, dan bagian ujung. Dimensi kepala dengan panjangnya sekitar kurang lebih 4 sampai 5 mikrometer. Jadi pada bagian ini panjangnya sekitar 4 sampai 5 mikrometer. Lebarnya 2,5 sampai 3,5 mikrometer. Spermatozoa atau sperma dihasilkan oleh testis. Ya, tadi. Jadi spermatozoa atau sperma itu dihasilkan oleh testis. Sedangkan cairan semen diproduksi oleh kelenjar tambahan di sepanjang saluran reproduksi pria, yaitu kelenjar vesicula seminalis, prostat, kelenjar Cowper, dan kelenjar uretra. Spermatozoa merupakan sel yang sangat terspesialisasi dan padat yang tidak lagi mengalami pembelahan atau pertumbuhan. Berasal dari gonosit yang menjadi spermatogonium. Spermatosit primer dan sekunder dan selanjutnya berubah menjadi spermatid yang akhirnya berubah menjadi spermatozoa. Jadi spermatozoa terdiri atas 2 bagian fungsional yang penting. Yang pertama adalah bagian kepala dan bagian ekor. Pada bagian kepala sperma itu mengandung nukleus. Nah, jadi ada bagian kepala itu terdiri dari 3 bagian nukleus. Yang pertama adalah akrosom, yang kedua adalah membran plasma, dan yang ketiga adalah nukleus atau inti selnya. Akrosom itu menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan-lapisan sel telur pada saat fertilisasi atau pembuahan. Jadi pada bagian akrosom itu menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan sel telur pada saat fertilisasi atau pembuahan. Pada bagian tengah sperma, bagian tengah berarti centrisol
mitokondria, dan terminal disk. Terutama yang bagian mitokondria menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat yang berfungsi sebagai sumber energi supaya spermanya bisa hidup atau bergerak. Jadi mitokondria itu akan menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat yang fungsinya sebagai sumber energi untuk kelangsungan hidup dan pergerakan dari sel sperma. Dan supaya sperma bisa bergerak maju itu dilakukan oleh bagian ekornya, ekor sperma. Ekor sperma berfungsi sebagai alat geraknya. Nah, jadi dalam Al-Quran pun Allah menjelaskan ya, manusia itu terdiri dari air yang hina, yaitu adalah sperma. Air yang hina ya, karena ada tidak yang menjual sperma, dijual pun juga nggak laku sperma, nggak ada harganya. Tapi manusia itu ya terbuat dari sel sperma yang dijual pun nggak berharga, nggak ada yang mau. Semoga dengan adanya pembelajaran ini kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih terbuka wawasan kita akan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Jadi semakin kita mengenal ciptaan Allah, semakin kita mengenal pula kepada Allah, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapat hikmah dari pembelajaran ini. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan lewat komentar di Google Classroom. Cukup sekian materinya. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas atau kurang dimengerti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.